Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Jibio SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Sukun 01, yang kami cintai ibu-ibu, ibu guru SD Negeri Kedung Sukun 01, dan yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, bapak guru SD Negeri Kedung Sukun 01 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita serta nikmatnya yang luar biasa, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu dengan topik budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa menerapkan syafaatnya Nabi di yaumul akhir. Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya saya berdiri di sini bukan untuk memberikan pahujangan atau memberikan materi, tapi ini adalah sekedar sharing, berbagi ilmu, karena ini adalah tugas saya sebagai peserta program pendidikan guru penggerak, yaitu menyampaikan atau diseminasi atau aksi nyata modul 1.4. Nanti saya berharap kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan baik. Nih Bapak Ibu, kita mulai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan antara lain ada 8 poin dalam budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di era merdeka belajar sekarang ini, kita sebagai guru dituntut untuk mengikuti pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan paradigma baru ini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hingga dalam pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak, kita harus mengetahui dulu kebutuhan anak didik kita. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu di dalam diri sendiri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam disiplin positif ini, Bapak Ibu, mungkin selama ini kita terkadang memberikan motivasi kepada anak-anak dengan cara memberikan hadiah, dengan cara memberikan janji, nanti kalau kamu berhasil, nanti kalau kamu ranking, nanti akan diberi Pak Guru hadiah.
Atau jika anak-anak melanggar suatu aturan, kita memberikan ancaman atau hukuman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR lagi, besok Pak Guru akan menghukum kamu di luar kelas. Atau contoh lain, misalkan dalam upacara tidak memakai topi, nah kemudian kita sebagai guru akan memberikan hukuman karena kamu tidak menggunakan atribut atau tidak menggunakan topi, kamu harus berlari untuk berputar 10 kali putaran. Nah, ini adalah contoh pendisiplinan dengan ancaman. Nah, seperti apa sebetulnya yang harus kita terapkan disiplin positif dalam pembelajaran kita kepada murid kita? Nah, yang terpenting yaitu sebagai guru kita harus bisa memotivasi anak untuk menampilkan atau memunculkan motivasi yang timbul dari diri murid kita sendiri, yaitu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Anak-anak meyakini tanpa diberi janji, tanpa diberi ancaman, bahwa murid kita itu sudah tahu bahwa contoh misalkan disiplin untuk berangkat sekolah tepat waktu. Maka dengan adanya motivasi intrinsik itu, murid-murid akan berangkat dengan tepat waktu, bukan karena disuruh gurunya, bukan karena akan dihukum atau akan diberi hadiah. Karena anak-anak menyadari bahwa berangkat pagi, berangkat tepat waktu itu adalah suatu kebajikan, itu adalah perbuatan yang benar. Jika murid sudah punya kesadaran itu, itulah disiplin positif yang sesungguhnya, karena timbul dari dirinya sendiri, bukan faktor orang lain yang mempengaruhi. Kita hanya bisa memberikan bantuan untuk istilahnya itu memancing agar anak-anak itu tumbuh motivasi. Nah, tadi yang saya sebutkan yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku dan agama, kemudian bahasa, jenis kelamin. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai universal yang kita menyadari semua, meyakini semua bahwa itu adalah suatu kebaikan, suatu kebajikan. Contoh yaitu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentang beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kita meyakini bahwa ini adalah suatu kebajikan. Kemudian life skill atau keterampilan hidup: dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh keterampilan hidup. Kemudian yaitu yang ketiga, primary years program atau PYP: bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ketiga ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita meyakini betul bahwa ini adalah suatu kebaikan tanpa ada unsur atau lepas dari budaya, suku, bangsa, agama, ras, dan lain-lain. Kita menyepakati bersama karena ini adalah bersifat universal. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia atau seseorang melakukan sesuatu bisa muncul atau bisa didasari karena adanya kebutuhan dasar manusia. Contoh, bertahan hidup. Manusia bersikap untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian mencari nafkah yang halal. Nah, dengan bekerja sungguh-sungguh ini karena punya
alasan. Alasannya yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kasih sayang. Nah, tiap manusia, makhluk pun membutuhkan kasih sayang, tidak hanya manusia. Nah, kebutuhan kasih sayang pasti, apalagi murid kita butuh sekali kasih sayang, selain dari orang tua juga dari bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tentang penguasaan, yaitu tentang kemampuan diri untuk mengerjakan sesuatu. Oh, saya bisa, saya berhasil. Ini adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini kebebasan ini ada beberapa murid yang melakukan aktivitas yang menyalahi aturan sekolah dengan alasan bosan, ingin yang lain. Nah, ini karena kebutuhannya yaitu ingin kebebasan. Saat sekarang misalkan bapak ibu, anak-anak disuruh mengerjakan tugas. Nah, gurunya ada kegiatan. Nah, ketika ditinggal, anak-anak apakah betul-betul mengerjakan perintah kita atau bermain sendiri? Kebanyakan mereka akan bermain jika murid kita itu belum memiliki motivasi intrinsik. Nah, tapi lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Guru ini nggak ada, bebas jelalatan mendi-mendi. Nah, ini kita harus mengetahui kebutuhan anak. Mereka bosan, mereka ingin aktivitas, maka kita harus menyikapinya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ada murid yang suka jahil kepada temannya. Contoh murid misalkan namanya Mas Yusril. Nah, Mas Yusril suka melihat temannya yang namanya Mbak Isma. Nah, Mas Yusril itu suka menggoda, suka mencolek. Nah, karena kalau dia meledek Bu Isma, Mbak Isma, nah nanti ekspresinya lucu. Nah, ketika Mbak Isma lapor ke gurunya, Pak Guru, itu Yusril nakal. Nah, kemudian gurunya tanya, Mas Yusril, kenapa kamu nakal? Soalnya saya senang kalau lihat Mbak Isma saya goda, ekspresinya lucu. Nah, ini kebutuhan dasar anak tentang kesenangan. Maka Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama tentang kebutuhan dasar manusia ini. Nah, bagaimana kita menyikapi anak-anak nanti dalam contoh-contoh kasus yang akan kita tayangkan. Nah, kita kembali ke motivasi perilaku manusia. Seseorang berbuat atau melakukan sesuatu biasanya didasari oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, contoh motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu guru memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa pekerjaan atau tugas ini harus diselesaikan hari ini, harus dikerjakan. Kalau tidak selesai, maka Pak Guru hukum. Nanti pulangnya sebelum pulang berdiri satu kaki, misal seperti itu. Nah, anak-anak yang takut tidak mau dihukum pasti akan mengerjakan. Nah, tergerak dia untuk mengerjakan, tapi tergeraknya itu karena motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari hukuman. Ada juga Bapak Ibu guru yang memberikan janji, nanti yang selesai duluan, anak-anak pulang duluan, atau nanti Pak Guru kasih permen. Nah, anak-anak yang tergiur pasti akan mengerjakan cepat-cepat. Nah, ini motivasi ekstrinsik atau dari luar karena
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kadang kita berbuat sesuatu karena ingin dinilai oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ini sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di sekolah. Ada 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru yang sering kita terapkan. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri bahwa saya ada di posisi penghukum, bahwa saya ternyata di posisi teman, saya sering menjadi guru yang di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menyimpulkan sendiri posisi Bapak Ibu ada di mana. Nanti saya tayangkan video tentang contoh-contoh posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Nah, jadi sudah kita simak bersama pemaparan dan video tentang 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu sudah bisa merefleksikan sendiri posisi Bapak Ibu di mana? Apakah ada yang di posisi penghukum? Ada Pak? Pak Indra. Pak Indra ada di posisi mana Pak Indra? Ada di posisi sering menghukum. Sering menghukum. Contohnya Bapak Indra menghukum apa Pak Indra? Contohnya kalau ada yang terlambat biasanya berdiri di depan kelas selama 5 menit mungkin. Oh begitu. Pak Indra jika ada anak yang terlambat akan menghukum anaknya berdiri di depan kelas selama 5 menit. Ini adalah contoh posisi menghukum. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer? Sepertinya Bu Kokom nih kayaknya sudah. Iya. Saya lihat sepertinya Bu Kokom itu sudah. Barangkali Bu Kokom bisa menyampaikan
pengalamannya Bu, ketika ada seorang murid kemudian Bu Kokom menempatkan diri sebagai manajer. Mohon pencerahannya dari Bu Kokom. Terima kasih Pak Aris ya. Ini kesempatan seperti ini sebagai kegiatan untuk merefleksi, merefresh kembali materi yang sudah saya pelajari. Karena saya sebagai manusia biasa sering banyak lupanya Pak. Kayaknya ini faktor dari usia mungkin ya. Masih muda. Usia yang tak muda lagi, jadi sering banyak lupanya daripada ingatnya gitu ya. Jadi saya mengapresiasi sekali dari kegiatan seperti ini. Saya jadi belajar kembali, mengingat kembali materi yang sudah saya berikan. Jadi memang yang posisi kita sebagai guru yang diharapkan itu yang perfect gitu ya Pak ya, posisi manajer. Tapi ini memang bukan hal yang mudah Pak, bukan hal yang mudah, dan pastinya butuh proses gitu ya. Nah apalagi kadang sosial emosional kita yang kadang tidak stabil, kita juga peran kita tidak hanya sebagai guru ya, tapi kita punya peran ganda. Kadang emosi kita tidak stabil, ketemu dengan anak-anak yang berbagai macam tingkah, berbagai macam latar belakang. Pastinya itu untuk memposisikan diri di posisi manajer itu bukan hal yang mudah, tapi paling tidak ada upaya. Nah saat ini setelah saya belajar, ya pastinya saya menghindari yang namanya posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Paling tidak saya ada di posisi teman atau kadang pemantau gitu Pak. Dan setelah saya selalu belajar terus, tidak ada kata tidak mungkin untuk ada di posisi manajer itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Komari yang sudah memberikan pengalamannya. Kita pasti pernah ada pada posisi penghukum. Kadang kita juga ada di posisi teman. Nah, konsisten itu memang agak berat, tapi terus kita harus belajar dan terus memperbaiki diri, karena belajar itu sepanjang hayat di Kokom. Dan namanya manusia, kita juga kadang emosi, lupa. Nah, namanya juga manusia, kadang salah dan marah. Nah, itu wajar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya untuk terus memperbaiki, dan tentunya adalah yaitu pada posisi manajer tadi mungkin agak susah, tapi terus kita berusaha untuk bisa konsisten di posisi manajer. Memang ya sering kita menempatkan sebagai teman ya Bu ya, agar hubungan antara murid dan guru itu tidak tegang, atau supaya cair, anak-anak tidak takut dengan gurunya. Kita sering menempatkan diri sebagai teman, atau juga sebagai pemantau. Yaitu kalau pemantau itu memberikan aturan, jika melanggar maka konsekuensinya adalah seperti ini. Ini adalah posisi pemantau, datar, formal. Nah, bahasanya itu resmi seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan mengetes kembali pemahaman kita tentang posisi kontrol tadi. Ada 5 nih, ada penghukum, kemudian ada teman, ada pemantau, kemudian ada juga membuat rasa bersalah, dan tentunya yang kita harapkan atau yang menjadi tujuan kita yaitu sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu nanti menyimpulkan pertanyaan yang saya tampilkan pada layar. Posisi kontrol apakah aku? Nah, contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira
sebagai apa ini? Atau posisinya ada di mana? Membuat rasa bersalah. Nah, apakah perlu kita tulis jawabannya Bapak Ibu? Apa langsung saja? Langsung mawon nggih. Baik. Kemudian kembali lagi ke posisi kontrol. Di manakah kita berada? Posisi kontrol kita. Apakah di penghukum atau di membuat rasa bersalah atau di posisi teman, posisi pemantau atau posisi manajer. Berikut ada contoh, yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, saya mau bertanya pada Bapak Ibu guru, kalau menurut Pak Yusril. Terima kasih untuk contoh ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya adalah posisi penghukum karena langsung vonis nih. Vonis kamu tidak pernah benar melakukannya tanpa babiku langsung ditembak. Langsung kamu tidak pernah benar. Itu jelas posisi penghukum. Iya, betul sekali. Ini pendapat Pak Yusril sudah tepat nggih Bapak Ibu nggih. Nah, langsung memvonis, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus pokoknya. Contoh penghukum. Kemudian berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu, ada yang berkenan menjawab? Ada di posisi mana? Bu Isma? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, menurut Bu Isma, ini seorang guru ini ada di posisi mana? Manajer, pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah. Untuk pertanyaan ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ini pada manajer. Begitu, betul? Betul sekali. Iya, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan ternyata. Betul semua. Sekarang coba yang berikutnya. Ayolah, lakukan demi Bapak, demi Ibu ya. Nah, ini siapa Bapak Ibu yang berkenan? Pak Dibyo, bagaimana? Gimana? Dengan kalimat atau kata-kata yang ramah, dekat, saya nyatakan ini posisi kontrol teman, barangkali betul. Monggo. Terima kasih Pak Dibyo, betul sekali yang disampaikan Bapak. Ini disimpulkan bahwa guru ini ada pada posisi teman, karena dilihat dari kalimatnya santai, kemudian ada apa ini, ayolah lakukan demi Bapak. Nah, bahasanya lembut, ini seperti teman sendiri. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai, jadi tidak akan dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa nggih Bapak Ibu? Ada di posisi mana ini? Di pemantau ada atau di penghukum? Kalau menurut Bu Amirah, bagaimana Bu Amirah? Bu. Kalau menurut saya ini ada di posisi pemantau. Alasannya? Alasannya karena anak ada konsekuensinya, apakah dia akan mendapatkan nilai apa tidak. Terima kasih Bu Amiro. Betul sekali. Jika melihat kalimatnya, tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah konsekuensi yang diterima jika murid tidak mengerjakan tugas, maka tidak memperoleh nilai. Ini betul sekali tadi, yaitu ada di posisi pemantau.
Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin masih samar-samar, mungkin pernah mendengar tapi samar-samar, belum tahu definisi tentang keyakinan kelas. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah peraturan, kemudian tata tertib. Ada tata tertib, kemudian peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Kalau tata tertib menurut Bapak Ibu itu siapa yang membuat? Guru atau sekolah atau instansi. Jadi hanya satu pihak. Kemudian ada peraturan kelas. Terus ada lagi, ditambah lagi kesepakatan kelas. Apa itu peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Nah, kalau peraturan atau kesepakatan kelas, siapa yang membuat Bapak Ibu? Guru dan murid bersama-sama untuk membuat peraturan bersama, disepakati bersama. Ini namanya peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau dari istilahnya aja, keyakinan, yakin. Kalau yakin itu berarti tumbuh dari mana? Betul-betul dari hati, dari diri sendiri, tanpa dorongan atau motivasi dari orang lain, sudah meyakini. Nah, kalau peraturan kelas atau kesepakatan, harus disepakati kepingin mana? Dengan terpaksa bisa jadi peraturan itu disepakati walaupun tidak meyakini, tapi karena sudah disepakati akhirnya dijalankan. Itu perbedaannya di situ. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, memang kita tetap membutuhkan adanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas, karena keyakinan kelas itu akan mengambil dari peraturan yang sudah ada. Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak nyata langsung, tapi kalimatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Tadi yang sudah disampaikan tentang teori kebajikan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kalimat negatif, tidak ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, di keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif, semuanya dengan kata positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang kelima, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dari peraturan yang sudah ada, kesepakatan yang sudah dibuat, nah nanti Bapak Ibu tuangkan kembali, ditulis dulu semuanya apa saja peraturan yang sudah disepakati. Nah, nanti kalimat-kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang datang terlambat. Maka kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Kemudian tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya apa? Jujur, mandiri. Nah, seperti itu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat positif. Kemudian pilih kata-kata yang mudah diingat oleh murid. Selanjutnya, ini sudah proses penyusunan keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya terapkan kemarin saat MPLS. Saya membuat keyakinan kelas. Kita susun dulu kalimat peraturan kelas yang sudah ada. Kita tulis ulang. Nah, anak-anak diajak berdiskusi.
Yang pertama itu tampilkan dulu peraturan kelasnya seperti apa. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat positif. Anak-anak diajak berdiskusi mengenai keyakinan kelas dan mengapa perlu membuat keyakinan bersama di dalam kelas. Mengapa aturan itu ada? Untuk apa? Kemudian anak-anak mengkonstruksi keinginan mereka. Anak-anak menggambarkan suasana kelas ini seperti apa yang mereka inginkan. Dalam pembelajaran ingin kelas yang damai misalkan. Anak-anak bisa fokus, kelasnya bersih. Nah, ini diskusikan, kemudian keinginan-keinginan atau harapan anak kita tampung, catat di papan tulis. Kemudian membangun konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini kalau konsekuensi itu masih ke dalam peraturan. Nah, ini kita ubah menjadi keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, kunci pada keyakinan kelas itu juga bahwa konsekuensi yang ada itu harus ada pemecahan masalah atau solusi. Ini salah satu contoh di kelas yang ini ada di kelas rendah, ini ada di kelas tinggi. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian semua anggota senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, ini kata setiap anggota juga nggak usah ditulis, juga nggak apa-apa. Perlu belajar, perlu senang, melaksanakan atau mengerjakan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi kalimatnya simpel. Kemudian bersikap positif, menjadi yang terbaik, menghormati, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Kalimatnya seperti ini. Ini biasa di kelas 5 atau kelas 4 bisa menggunakan ini. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi intinya Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui, mempelajari apa itu tadi keyakinan kelas, nah sekarang kita akan belajar bersama tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat atau lebih baik. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Segitiga restitusi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak berikut ini. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, Mas atau berbuat salah itu wajar. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Nah, ini kalimat menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang juga punya salah. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Ini jadi tidak menyudutkan atau tidak menghakimi murid, tapi kita menempatkan diri agar kesalahan yang dibuat itu, bahwa anak itu perlu bangkit kembali untuk menyelesaikan masalahnya, bukan untuk dihakimi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, ini setiap orang melakukan atau berbuat sesuatu itu ada alasannya. Nah, jadi validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu.
tadi kenapa kamu terlambat? Coba sampaikan masalahnya apa kok datang terlambat. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi karena melindungi apa yang dia punya, kemudian dia mempertahankan atau berbuat sesuatu. Nah, ini juga termasuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, Mas? Nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh kalimat menanyakan keyakinan. Kita mungkin melihat anak berbuat salah, contohnya datang terlambat, ya. Nah, datang terlambat tentu ada alasannya. Kita cari tahu alasannya apa. Kemudian kita juga perlu menanyakan kepada murid kita solusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan mengingatkan nilai atau keyakinan yang ada. Datang terlambat berarti ada satu keyakinan yang dilanggar. Contohnya misalkan disiplin atau menghargai teman. Nah, keyakinan kita atau nilai yang telah disepakati bahwa kita harus datang tepat waktu atau disiplin. Nah, karena datang terlambat, maka murid ini telah melanggar nilai yang telah disepakati atau telah melanggar keyakinan kelas. Nah, silakan Bapak Ibu, ini adalah contoh praktik yang sudah saya lakukan ketika kemarin. Ini ada anak atau ada murid yang datang terlambat. Monggo disimak bersama. Apa? Kita perlu lihat beberapa hari ini kamu datang sekolahnya terlambat ya. Hari ini kamu sampai sekolah pukul berapa? Pukul 7 lebih 10 menit. Menurut kamu itu salah atau tidak? Mengapa? Betul sekali. Peraturan di sekolah kita mengharuskan bahwa murid itu harus datang sebelum pukul 7 atau sebelum berbunyi. Ya sudah, tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi. Semua manusia pernah berbuat salah. Begitu pula Pak Guru juga dulu pernah sama seperti Aswa. Tapi yang perlu diketahui, kalau datang terlambat, apalagi pelajaran sudah dimulai 10 menit yang lalu, ada materi pelajaran yang terlewati oleh Aswa. Aswa jadi rugi karena ada yang tertinggal materinya. Maka supaya tidak rugi, tidak terlewati pelajarannya, harus datang lebih awal. Sekarang Pak Guru mau tanya, mengapa Aspa bisa datang terlambat? Oh begitu ya saya. Sekarang Pak Guru jadi tahu mengapa Aswa datangnya sekarang terlambat. Ternyata rumahnya jauh dan sekarang bapaknya kerja di luar kota ya. Nah, Aswa ingat enggak tentang keyakinan kelas kita? Apa coba? Kita harus datang ke sekolah sebelum pukul 7. Iya betul sekali. Nah, untuk memperbaiki itu, apa yang perlu Aswa lakukan supaya tidak lagi datang sekolahnya terlambat?
saya, nah itu sudah ada solusi dari Aspa supaya tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Nanti besok Aspa akan berangkat menggunakan sepeda, tapi sebetulnya diperbaiki dulu ya supaya bannya tidak bocor lagi. Baik, terima kasih Aspa. Silakan Aspa boleh memberikan kelas ya. Iya, sama-sama. Nih Bapak Ibu, ini contoh praktek yang sudah saya lakukan, yaitu anak datang terlambat. Ternyata beberapa hari ini murid yang bernama Asfa itu selalu terlambat. Biasanya Asfa itu berangkat diantar sama bapaknya pakai motor. Nah, kok biasanya datangnya awal atau tepat waktu, sekarang jadi selalu terlambat? Nah, karena Asfa berangkatnya jalan kaki, rumahnya jauh, otomatis akan lama dalam perjalanannya sehingga melewati jam 7. Kemudian apa penyebabnya Bapak Ibu atau solusi? Ini langsung aja. Tadi solusi yang diberikan sama Aspa itu apa tadi? Memperbaiki sepeda, kemudian berangkatnya pakai sepeda. Nah, ini ketika dia berbuat salah, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi solusinya itu muncul dari diri sendiri. Jadi bukan karena akan dihukum sama Pak Guru, bukan karena mau dihukum sama Bu Guru, tapi karena dia menyadari bahwa keyakinan kelas kita itu disiplin misalkan. Nah, kalau tidak tepat waktu itu berarti menyalahi keyakinan kelas. Kemudian untuk memperbaiki, nah berarti saya harus melakukan apa ya? Nah, solusinya muncul dari diri sendiri. Kita memancingnya, apa yang perlu dilakukan oleh Asfa supaya tidak terlambat lagi? Ya, berangkatnya pakai sepeda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu menawarkan solusi yang akan dilakukan oleh anak kita seperti apa? Itu ciri dari keyakinan kelas di situ Bapak Ibu. Sedangkan kalau peraturan itu konsekuensinya atau hukuman biasanya. Tiba sampai ke acara berikutnya yaitu penutup. Kita sampai ke akhir sesi yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan aksi nyata 1.4 ini sudah terlaksana. Sebelum diakhiri, barangkali Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Oh, Bapak. Terima kasih sekali aksi nyata yang diberikan oleh Pak Waiswa dari CGP Angkatan 8. Semoga kegiatan ini akan mengimbas baik pada kita semua sebagai warga sekolah SD Negeri Kedua 1. Oleh karena itu kita kepengen, atau saya kepengen nanti ada tindak lanjut ya, baik diri sendiri atau bagi teman sejawat di SD Negeri Kedua 1. Yang pertama, tahun kemarin kami sebenarnya juga kepengen supaya ditindaklanjuti atau dilakukan oleh semua guru. Waktu Bu Kokom ya, CGP Angkatan 7 ya, tapi itu seperti apa saya juga belum begitu informasi yang belum jelas. Saya tidak masuk ke kelas-kelas. Saya cuma melihat waktu itu Bu Komariah itu sudah ada seperti itu, atau mungkin kelas yang lain sudah belum. Nah, oleh karena ini disempurnakan lagi karena sudah 2 kali ya
Berarti semua kelas itu sudah bisa melaksanakan kegiatan yang seperti ini tadi, membuat keyakinan kelas, video-video yang seperti tadi ya, semuanya nanti ada videonya ya. Sudah ada videonya dalam pembentukan, terus nanti di kelas ya, nanti terpampang di sana. Seperti tidak lanjuti, monggo mau kerjasama 2 CGP. Kalau Bu Komanya sudah lulus ya, iya. Oh, belum dapat sertifikat. Iya, amin. Ya, ini bisa kerjasama ya, 2 guru penggerak atau saran guru penggerak. Biar nanti saya pengen tahu itu videonya dan ada checklist ya. Ini sudah melaksanakan ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini praktek baik yang dibimbing oleh CGP. Ini dari pemerintah biar sekolah kita ya lebih baik lagi seperti itu. Makasih Mas. Matur nuwun Pak Dibio untuk masukannya. Nanti semoga kita bisa segera untuk menindaklanjuti. Nanti saya minta tolong untuk teman-teman guru yang lain dan minta bimbingan juga dari Bu Komaria yang sudah mempraktekkan duluan. Nah, ini saatnya Bu Komaria juga memberikan aksi nyata kepada teman-teman dan saya juga. Nanti kita bersama-sama tidak hanya saya, semuanya sama. Nanti kita untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini dan memasang keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nah, untuk saya sendiri sudah menyusun keyakinan kelas, tapi belum ditempel ulang karena mau saya ganti dengan kertas yang lebih baik karena kemarin seadanya. Nanti mohon kerjasama baiknya Bapak Ibu untuk mewujudkan ini sesuai dengan harapan Pak Dibio agar praktek baik ini betul-betul terwujud, tidak hanya ditampilkan saat kegiatan seperti ini saja, aksi nyata ada wujudnya di video, tapi setelah itu selesai hilang. Nah, ini semoga kita bisa terus mempraktekannya. Dan sebelumnya agar acara ini selesai dengan baik juga perlu diakhiri Bapak Ibu. Kita tutup terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk menyimak bersama aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.